بك استباح الشعر يسدو أعذب الألحان فالآي إذ نتلوه نغترف السعادة والهدى وفصاحة في القول فقد فيه كل بيان أوليس يكفي أنك شرفت فخرا حينما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. فقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dimuliakan dan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesekian bahkan kepuluhan bahkan ribuan Jumat yang kita lalui hari ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan dua nikmat ini pula yang paling banyak dilalaikan oleh umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesehatan demi kesempatan kita ini membawa kepada kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini, di rumah Allah ini, orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita, mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada satu amalan di dalam Al-Quran yang amalan ini menjadi rukun atau menjadi syarat sahnya setiap ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Setiap ibadah tanpa syarat ini maka tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang amat sederhana, tapi karena kesederhanaannya menjadi banyak sekali manusia umat Islam menyepelekannya. Seakan ia bagian dari sesuatu yang tidak terlalu penting, lewat begitu saja. Tapi sesungguhnya amalan yang sederhana dan ringan ini memiliki keutamaan yang paling dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat di dalam surat Al-Maidah, Allah taala menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, kalau engkau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Intinya adalah jangan lupa untuk kita menunaikan satu syarat untuk kita salat, yaitu berwudu. Hadirin jamaah rahimakumullah, wudu ini amalan yang paling sederhana, tapi yang paling sering pula dilalaikan, paling sering pula disepelekan. Tapi seandainya setiap umat ini mengetahui keutamaan dan kelebihan berwudu ini, pasti tiap orang di antara kita tidak akan pernah meninggalkan waktunya kecuali dia dalam keadaan berwudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wudu ini merupakan satu kebiasaan orang-orang saleh, salafus salihin. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah paling cinta, Allah paling suka
Allah paling sayang kepada orang-orang yang suka mensucikan dirinya, mensucikan secara batiniah, juga mensucikan secara lahiriah. Ia sucikan dalam bentuk lahiriah dengan berwudu, lalu ia sucikan dalam bentuk bertaubat istighfar dengan kepada Allah dalam bentuk yang batiniah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir mengajak pribadi dan kita semuanya di Jumat terakhir di bulan Rajab ini, mari sama-sama kita mengoreksi kembali syarat kita untuk solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keutamaan yang disebutkan dalam al-hadis. Salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ahadin hatta yatawadda fayusbighul wudu'a thumma yaqul." Tidaklah seseorang itu melakukan wudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, lalu ia berkata setelah ia berwudu, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah an yadkhula ayyuha sya'a." Masya Allah. Hadirin, dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seseorang melakukan wudu lalu ia sempurnakan wudunya dengan baik, lalu di akhir wudunya ia berdoa menghadap ke kiblat, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh," kecuali Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga dan dia diperkenankan masuk dari pintu mana saja dari 8 pintu surga itu. Masya Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari Nabi pernah berangkat bersama sahabatnya ke sebuah pemakaman atau maqbarah disebut dalam al-hadis. Lalu setelah Nabi mengucapkan salam kepada ahli kubur, Nabi menyebutnya, "Wadidtu an ra'ayna ikhwanana." Aku rindu sekali ingin bertemu dengan saudara-saudara kita. Sahabat kembali menyambung dari belakang, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Antum ashabi, kalian adalah sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku adalah mereka-mereka yang akan datang setelah aku tidak ada. Setelah kalian wafat, mereka beriman kepadaku, tapi aku belum pernah melihat dan bertemu dengan mereka." Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, lalu apakah engkau akan mengenali saudara itu kelak suatu hari?" "Ya Rasulullah, apakah engkau akan kenal saudaramu itu ya Rasulullah?" Faqala, "Hai sahabat, bagaimanakah menurutmu jika ada banyak unta yang hitam, lalu pada setiap yang hitam itu kakinya berwarna yang putih, kepalanya yang putih, bisakah engkau membedakan mana yang putih di antara kuda-kuda atau unta-unta yang hitam?" Faqala, "Ajal ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, fa innahum qaumun ya'tuna min atharis sujud." Sungguh mereka itu nanti akan mudah aku kenali di padang mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibat bekas dari wudu mereka bersinar memancar ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sangat mengenali siapa saudaraku, mereka-mereka yang paling banyak bekas sujudnya, mereka yang paling banyak bekas wudunya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, 8 pintu surga dibukakan oleh Allah bagi mereka yang menyempurnakan wudunya, menikmati tiap wudunya, tidak berbicara saat berwudu, tidak berbercanda saat berwudu, tidak akan melakukan kegiatan lain kecuali dengan melakukan wudu itu. Apa sahabat?
Kata sahabat, "Ya Rasulullah, wa madza aydan?" Lalu apa keutamaan mereka ketika berwudu itu? Jawab baginda Nabi, ketika seorang umatku berwudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ia berwudu lalu dia fayatmat, lalu ia masukkan airnya berkumur-kumur di mulutnya, fa kharajatil miyah, lalu keluar air itu, illa yamhullahu bihil khataya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, air yang keluar dari bekas kumur-kumur itu bersamaan dengan air yang keluar itu, Allah hapuskan dosa-dosa dari mulutnya. Tidaklah ia melakukan cuci mukanya, kecuali air yang turun terakhir itu Allah bersamakan dengan turunnya dengan dosa-dosanya. Begitupun sampai ke kakinya. Ma'asyiral muslimin, maka berwudu merupakan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernyapa kepada sahabat, "Maukah engkau wahai sahabat, ketika engkau dalam keadaan tidur, engkau didoakan tiap malaikat ketika engkau bergerak setiap engkau dalam keadaan tidur. Setiap gerakmu yang kecil maupun yang besar dalam tidur itu, dalam ketidaktahuanmu, tapi malaikat memohonkan ampun untuk dosa-dosamu." Ajal ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Famadha qalahu Nabi, berwudu'lah sebelum tidur. Maka Nabi bersabda, siapa saja yang berwudu dalam keadaan tidur, kemudian dia tidur terlelap dengan wudunya itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tiap gerak orang yang bersuci itu, Allah jadikan malaikat mendoakannya. Hadirin, kita mulai dari wudu. Bukan solatnya yang membuat kita khusyuk, tapi dimulai dari syarat menuju solat itu yang membuat mengantarkan kita kepada solat yang khusyuk. Maka jika ada seseorang yang menyapa, bagaimana mungkin aku akan menjadi orang yang khasyi'ina fis shalah? Sempurnakan wudu'mu saudaraku. Jangan berkata-kata saat berwudu, jangan terburu-buru dalam berwudu. Sempurnakan rukun demi rukunnya. Pastikan semua airnya mengalir setidaknya pada batas minimalnya. Maka setiap amalan itu bukan hanya Allah mencintai dan menyayangi kita, tapi setiap air yang jatuh dari setiap anggota tubuh itu Allah sekalikan dengan dosa yang jatuh darinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keutamaan lain, ada salah seorang sahabat disapa orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ala adullukum, mau enggak kalian, kata Nabi, ayyamhullahu bihil khataya, mau enggak kalian Allah pasti akan mengampuni dosa kalian, mendelet setiap keburukan dan dosa-dosa yang diproduksi, wa yarfa'u bihi darajat, Allah tinggikan level derajatmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ashabuhu, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah kami ingin sekali. Famadha qala an-nabi, isbaghul wudu, sempurnakan wudu'mu. Isbaghul wudu, pastikan ketika kita mencucinya, setiap kali mencuci wajah ditekan, dibasahkan, bukan cuma sekedar lewat lalu dibasuh, tapi Allah menyebutnya faghsilu wujuhakum, bukan wamsahu wujuhakum, bukan diusap wajahnya, tapi dicuci wajah itu dengan ditekan. Dengan demikian sempurnalah setiap anggotanya. Tangannya dicuci seperti wajahnya, kepalanya dibasuh tidak ditekan, lalu kemudian kakinya dicuci dengan kuat sama seperti wajah dan tangannya. Kemudian pada tiap itu, kata Nabi, akan hilang dan didelet oleh Allah dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ada amalan kedua jika engkau telah melakukan isbaghul wudu. Apa itu? Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Salah seorang sahabat, ada sahabat yang paling dikenal oleh Nabi,
Dia salah seorang marbot masjid. Bahagialah mereka yang hari ini menjadi marbot masjid, pelayan rumah Allah Subhanahu wa taala, PNA-nya Allah, pegawai negerinya akhirat. Salah seorang sahabat ketika ia amat dikenal oleh Nabi, satu hari itu selalu duduk di pojokan masjid, Nabi tidak melihatnya, lalu menyapa kepada para sahabat yang di dalam masjid. Di mana sahabat yang dia selalu membersihkan rumah Allah, ia selalu duduk di bagian pojok masjid ini. Apa kata sahabat? Ia telah wafat ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, antarkan aku ke rumahnya. Mengapa kalian tidak beri aku kabar bahwa ia telah meninggal dunia? Antarkan aku sekarang menuju rumahnya. Sampai di rumahnya, Nabi SAW menyapa istri sahabat ini. Lalu Rasul bertanya, apa yang menjadi wasiat terakhir suamimu wahai istri sahabatku? Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, aku tidak mengerti. Di akhir ayatnya pada sakaratul mautnya ia mengucapkan 3 kata ya Rasulullah. Ia mengucapkan 3 susunan kalimat yang sampai hari ini aku tidak mengerti ya Rasulullah. Apa yang ia katakan? Kata baginda Nabi, ya Allah, mengapa tidak lebih jauh? Dan yang kedua, ya Allah, mengapa bukan yang baru yang aku berikan? Dan yang ketiga, ya Allah, mengapa tidak aku saja yang melakukannya lebih lama? Apa kata baginda Nabi? Ia menyebut mengapa tidak lebih lama, mengapa tidak lebih jauh, mengapa tidak yang bukan yang baru? Kata Nabi, ia menyebutkan mengapa tidak berlama-lama, karena ia selalu datang ke rumah Allah, lalu ia salat, ia merasa kurang lama karena saat sakaratul mautnya ia melihat fadilah dan keutamaan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia mengeluh, ya Allah, kenapa tidak? Kenapa tidak yang baru ya Allah? Karena sesungguhnya ia pernah memberikan sedekah. Ia menemukan seseorang yang dalam kedinginan di tengah perjalanan, lalu ia lepaskan bagian pertama dari jubah bajunya. Itu adalah pakaian yang lama, yang lusuh, karena ia merasa yang terbaru yang ingin dia pakaikan. Saat menghadapi sakaratul mautnya, Allah perlihatkan betapa dahsyatnya pahala dari pakaian yang lama itu. Lalu ia menyebut, ya Allah, mengapa bukan yang baru? Lalu ia berkata, mengapa bukan yang jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Karena ia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa indahnya, betapa dahsyatnya pahala yang diperlihatkan setiap langkah menuju masjid rumah Allah. Lalu ia berkata, ya Allah, mengapa aku berjalannya tidak lebih jauh kepada rumahmu? Ma'asyiral muslimin, amalan melangkah ke masjid, melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, pada tiap-tiap langkah itu Allah mengangkat derajat seseorang. Pada tiap-tiap langkah itu pula Allah akan menghapus dan mendelet dosa-dosa setiap orang. Dan pada tiap orang yang menunggu salat menuju salat berikutnya pun Allah angkat derajat mereka semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di rumah Allah ini termasuk para hamba yang akan diangkat derajatnya, termasuk hamba yang bersabar menunggu salat ke salat berikutnya, termasuk para hamba yang istiqamah, yang aware, yang selalu memperdulikan kepada wudu yang sempurna, tidak hanya sekedar lewat. Mudah-mudahan kita pula akan mudah dikenal oleh baginda Nabi di padang mahsyar dengan sinar cahaya wudu kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membiasakan wudunya tidak pernah terputus. Bahkan bila ada seseorang yang meninggal dalam keadaan suci, dalam satu hadis disebut, fa innahu yamutu mautas syuhada, ia mati seperti orang matinya syuhada, ia mati seperti orang yang bersih tanpa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi faddala lana bi ni'matil iman wal islam wa bihi ma yuhsabul a'malus salihin was salihat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita merasakan solat yang khusyuk terlalu berat, maka mari cross check kembali kepada kesempurnaan wuduk kita. Ketika kita merasa diri kita belum menjadi orang yang saleh, setidaknya kita membudayakan kebiasaan orang-orang yang saleh dengan memperbanyak wuduk. Ketika kita ingin mudah dikenali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap saudaranya, diajak kepada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak wudu agar mudah ditampak dari sinar setiap sujud dan wudu kita di hadapan Rasulullah. Wudu memang sepele, wudu memang secara dilakukan terlalu mudah dan sederhana, tapi ia memiliki kedudukan yang amat tinggi di hadapan Allah. Maka setiap mukmin mukminat, muslim muslimat, jika ingin didoakan oleh para malaikat di dalam tidurnya, di dalam gerak dan geriknya kecil ataupun besar, pastikan sebelum kita tertidur dalam keadaan berwudu. Jika ingin dibangunkan oleh Allah dan malaikatnya untuk menunaikan salat subuh berjamaah, pastikan kita melaksanakan wudu sebelum tidur. Jika kita ingin diberikan oleh Allah keutamaan, maka jaga wudu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, setidaknya sesulitnya kita melakukan amalan yang lainnya, mari kita buat, kita create, kita ciptakan satu branding dalam diri kita, tidak akan pernah lepas dari sujud dalam keadaan berwudu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu fima naha wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbi'ati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وارض اللهم يا الله أنت ترضى لهم وارض عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من الناجحين والسالمين والصابرين. اللهم يا الله اجعلنا من مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا يا الله وتقبل دعاء. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba orang-orang yang saleh, yang kelak akan mudah dikenali oleh kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu kami untuk mudah selalu berzikir ya Allah. Tolong hati kami agar kami senantiasa menjadi ahli syukur ya Allah, ahli sabar ya Allah, ahli menjadi orang-orang yang paling Engkau cintai ya Allah. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي